Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, berjumpa lagi dengan Kakak Peter di sini sebagai liturgos. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kabar adik-adik semua baik-baik saja dan sehat selalu. Pelayan firman pada minggu hari ini dibawakan oleh Kak Galuh. Dan pemain musik dibawakan oleh Kak Rio, Kak Tegar, Kak Dewanti, dan Kak Ferdi. Ya, sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, Kakak mempersilahkan adik-adik untuk saat teduh dulu. Silakan. Jika sudah, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 3 ayat 1 yang kedua. Hai semua yang tercipta. Sekarang kita akan masuk ke doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami hingga kami boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah online ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami agar kami bisa fokus ke dalam firman-Mu saja, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-11. Mazmur 86 ayatnya yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan Mazmur kita minggu ini. Silakan duduk adik-adik. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Muda Mudi 4, Setiamu Tuhanku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini, itu dari 1 Korintus 1, ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Kita siapkan Alkitab kita ya. Bacaan hari ini dari 1 Korintus 1, ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Disiapkan dulu adik-adik ya. Baik, jika sudah menemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan
untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, Kau sucikan kami sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga pada akhirnya renungan firman pada saat ini tidak hanya kami dengarkan, namun juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita baca pembacaan Alkitab kita dari 1 Korintus 1, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Baik adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya adik-adik, untuk tema perenungan firman Tuhan kita di minggu hari ini berjudul Bersyukur sebagai Saksi Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan kita sekarang nih, kakak mau tanya deh. Adik-adik pasti pernah kan dapat tugas dari sekolah, misalnya kayak pekerjaan rumah atau PR, atau mungkin tugas kelompok, atau mungkin apa lagi ya, tugas piket yang mengharuskan adik-adik secara bergiliran itu biasanya membersihkan kelas, entah itu nyapu, atau mungkin menghapus papan tulis, ganti tanggal, ya enggak? Atau mungkin tugas dari tempat selain sekolah, di rumah. Apalagi sekarang lagi pandemi gini adik-adik ya. Misal tugas di rumah apa ya? Membantu orang tua membersihkan rumah, atau mungkin ada yang memasak, mencuci, atau yang punya peliharaan mungkin bagi tugas adik-adik ya, ada yang memandikan, atau mungkin ada yang ngasih makan. Atau di tempat lain lagi kayak di gereja, di Pelkat PT, misalnya tugasnya adik-adik kayak kemarin kita sempat aktivitas adik-adik yang ngisi template bingo, sempat ikut aktivitas menghias gift. Nah, atau mungkin yang kalau sebelum pandemi kita jalan itu kayak tugas doa syafaat atau ayat hafalan ya. Nah, kakak mau tanya, selama adik-adik mendapat tugas yang diberikan itu, adik-adik senang nggak? Senang? Atau malah jadi beban? Nah, yang tahu jawaban itu adik-adik sendiri ya. Sekarang kakak mau kasih contoh tugas atau tanggung jawab yang dikasih ke kakak Layan deh. Misalnya kayak posisi kakak sekarang jadi pembawa firman Tuhan. Itu kakak dengan sukacita membawakannya ke adik-adik. Karena apa? Kakak senang gitu loh, menambah wawasan ke diri sendiri juga, membagikannya ke adik-adik, bahkan bisa mendewasakan secara iman. Benar nggak adik-adik? Terus juga mungkin kakak-kakak yang lain, misalnya kayak tadi kakak Peter sebagai liturgos, pemain musik ada Kak Dewanti, Kak Togar, Kak Rio, Kak Ferdi, atau mungkin ada Kak Itong juga yang sebagai multimedianya. Jadi kita semua tuh melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan sukacita, karena apa? Kita senang gitu melayani. Nah, terus apakah sekarang adik-adik senang nggak berproses sama kakak-kakak Layan? Adik-adik sebagai yang dilayani bersukacita nggak sama kita? Ya,
Terus kalau misalnya adik-adik tidak senang gitu dengan tanggung jawab atau tugas yang diberikan ke adik-adik, kenapa? Apa kira-kira yang menyebabkan adik-adik itu merasa terbeban gitu mengerjakan tugas? Yang tahu jawabannya adik-adik sendiri. Terus sekarang kakak mau ngasih tahu, dan adik-adik pun juga ngerti, kalau misalnya kita mengerjakan tugas dengan merasa terbeban, itu pasti akan kerasa berat. Karena apa? Kita tidak ikhlas. Jadi mengerjakannya pun pasti juga malas-malasan, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Contohnya, adik-adik dikasih tugas menyapu rumah, tapi karena adik-adik sambil bersungut-sungut, pasti hasil sapunya nggak bersih. Bener nggak? Kalaupun misalnya bersih, itu pasti adik-adik tuh rasanya capek banget karena dilakukannya dengan bersungut-sungut, tidak dengan hati yang tulus. Terus sekarang kita kembali ke pembacaan Alkitab kita yang tadi dari 1 Korintus 1 ayat pertama sampai 9. Siapa sih yang nulis perikop Korintus ini? Jadi yang nulis itu adalah Rasul Paulus. Jadi surat Paulus di Korintus ini tuh sangat panjang sekali adik-adik ya. Karena Paulus sendiri pun juga menulisnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Tapi Paulus melakukannya itu dengan sukacita, dengan tulus. Padahal pada saat itu kondisinya Paulus pun juga sedang dalam tugas pelayanan di Efesus. Nah, terus kota Korintus ini adik-adik itu kota metropolitan pada saat itu. Jadi anggapannya mungkin kayak kita sekarang nih, seperti Jakarta, seperti Surabaya, jadi pusat perdagangan, pokoknya kota yang sangat maju gitu loh adik-adik, sehingga begitu banyak sekali bangsa-bangsa berlalu lalang di sana. Nah, dan posisinya pada saat itu karena begitu berbagai macam adat, budaya, bangsa berkumpul di satu kota, maka ada kemungkinannya di kota tersebut terdapat penyembahan berhala adik-adik. Jadi pada saat itu Paulus pernah melayani di Korintus, sehingga terbentuklah jemaat di sana. Terus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Paulus itu mendengar gitu loh, ada kabar perpecahan pada jemaat di Korintus. Itu jadi karena status sosial mereka, karena kepercayaan mereka, jadi ada yang ikut ajarannya Apolos, ada yang ke Paulus. Mungkin ada yang status sosialnya kaya, ada yang sederhana, ada yang ada perpecahan gitu loh adik-adik. Sehingga tergeraklah hati Paulus untuk menulis surat kepada mereka yang tujuannya itu untuk mengingatkan kembali bangsa-bangsa di Korintus kalau mereka itu adalah jemaat milik Allah sejak mereka menyerahkan diri, sejak mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah mereka. Jadi jemaat di Korintus itu dituntut gitu loh untuk hidup kudus. Salah satu ciri orang hidup kudus adalah tidak membeda-bedakan, tidak terpecah belah. Karena Allah tuh sudah menebus kita adik-adik melalui peristiwa penyaliban, sehingga peristiwa penyaliban ini ketika kita dibebaskan, kita bukan hanya sekedar dibebaskan terus kita bebas gitu melakukan hal-hal yang jahat, tapi justru kita harus memberitakan kabar baik itu ke orang-orang yang belum mengenal Allah. Dengan apa? Salah satunya dengan memberi contoh, dengan memberikan hidup kita itu sebagai saksi Tuhan yang nyata. Terus jadi sesuai dengan pembacaan judul perenungan kita pada hari ini, yaitu bersyukur sebagai saksi Kristus. Kita tuh bersyukur telah menerima penebusan. Rasa syukur kita pun di saat ini, bukan cuma pada saat itu, saat Paulus menulis surat ke Korintus, kita tuh diminta mewujudkan rasa syukur kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Apakah di kehidupan kita sehari-hari kita telah memiliki karakter seorang bapa? Karena kita kan anak-anak Allah. Biasa kalau kita kan sebagai anak pasti ada mirip-miripnya atau sama orang tua kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang baik atau benar di mata Tuhan? Atau malah sebaliknya? Terus
kita harus menjalani hidup benar itu bukan dengan terpaksa. Ya udahlah, saya melakukan hal baik karena itu tuntutan, tapi dijalani dengan bersungut-sungut. Itu nggak baik adik-adik ya. Jadi kita harus menjalani hidup penuh syukur ini dengan sukacita. Hidup benar bukan karena paksaan, tapi karena kita memang sudah dibebaskan dari dosa. Ya adik-adik. Terus hidup benar itu memang nggak gampang. Hidup aja sudah cukup berat, benar nggak adik-adik? Tapi kakak pernah dengar kata-kata lama banget waktu kakak masih SD. Gini kata-kata itu, hidup itu memang berat, tapi karena kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Kristus itu berarti huruf pertamanya K ya. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai yang utama di tengah-tengah kehidupan kita, maka hidup itu jadi berkat. Oke? Jadi sampai di sini perenungan kita pada hari Minggu ini. Amin. Ya adik-adik, setelah kita merenungkan sebagian dari firman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami baru saja merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Jika di dalam kehidupan kami sebelumnya Bapa kami tidak mengutamakan Engkau, kami masih kurang mengucap syukur Tuhan karena telah Engkau tebus. Biarkan Tuhan untuk kedepannya kami boleh menjadi saksi-Mu yang nyata di dunia ini Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu dengan tulus dan dengan bersukacita. Pada saat ini Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Kau berkati pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Setiap program-program yang mereka rencanakan Bapak, biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan kami, baik itu yang sedang mendaftar SMA Tuhan, mendaftar SMP, maupun yang masuki ajaran baru yang lainnya Bapak. Kiranya Tuhan Kau tetap berikan kami hikmat dan akal budi walaupun kami bersekolah dari rumah Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk orang tua kami Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam setiap pergumulannya, di dalam pekerjaannya Bapa. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapa, sehingga akhirnya Tuhan Kau boleh bersukacita bersama-sama. Kami juga mau berdoa Bapa untuk tenaga kesehatan Tuhan yang sedang bekerja keras Tuhan dalam memberantas COVID ini. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka hikmat Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan lebih lagi Tuhan, sehingga mereka semua boleh membantu kami Tuhan dalam menyembuhkan penyakit ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penambahan satu tahun yang boleh Kau berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan di dalam umur yang bertambah itu mereka boleh semakin dewasa secara iman. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena bencana alam maupun sakit penyakit. Oleh bilur-bilur darah-Mu Bapa, mereka boleh Kau sembuhkan sehingga mereka boleh bersukacita kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak yang ingin kami doakan Bapa, namun sedalamnya hati kami Tuhan hanya Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, kami naikkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita memasuki ke persembahan. Kakak persilakan untuk adik-adik mempersiapkan persembahannya. Nantinya persembahan adik-adik ini akan diserahkan ke orang tua, kemudian orang tua akan mempersembahkannya ke gereja. Ya, untuk itu kita mari mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku.
Ya, adik-adik, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami boleh memberikan persembahan-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya apa yang sudah kami berikan ini bisa berguna untuk pembangunan gereja kerajaan-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua kami yang sudah memberikan kami berkat, kiranya agar mereka bisa lebih lagi menerima berkat-Mu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari berdiri dan kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 252, Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Terima kasih. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami dan berkati hidup kami selanjutnya Bapa, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang nyata di dunia ini. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Bapa Kau jaga, lindungi, sertai kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah ibadah PT walaupun secara online. Mari kita berdoa supaya pandemi ini cepat bisa selesai dan kita bisa berkumpul kembali beribadah bersama-sama di gereja. Jangan lupa, minggu depan kita akan tetap ada ibadah PT secara online. Mohon untuk subscribe akun YouTube gereja kita di @GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @PT Immanuel Bung Karno. Pantengin juga grup WhatsApp kita, karena di situ kita akan dapatkan informasi mengenai PT maupun ibadah-ibadah kita berikutnya. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. God bless you.